Sementara itu, Iran mengancam akan mengubah Teluk Oman yang terletak di dekat Selat Hormuz menjadi kuburan bagi kapal-kapal Amerika. Hal ini menyusul blokade laut yang diberlakukan oleh Amerika yang belum juga dicabut hingga sekarang. Iran mengancam akan mengubah Teluk Oman yang terletak di dekat Selat Hormuz menjadi kuburan bagi kapal-kapal Amerika Serikat. Hal ini menyusul blokade laut yang diberlakukan oleh Amerika yang belum juga dicabut. Iran menegaskan akan menghadapi blokade laut AS terhadap pelabuhan-pelabuhan miliknya termasuk Selat Hormuz. سکوت نظامی ما رو کسی نباید فکر کنه که ما این جنگی که در دریا آمریکایی‌ها اومدن درست کردن ما صبر میکنیم ما مقابله میکنیم ما این محاصره رو میشکنیم ما این محاصره دریایی رو میشکنیم توصیه من به ارتش آمریکا این است که قبل از اینکه دریای عمان تبدیل به گورستانی برای ناوهای شما باشه خودتون برید عقب. Mayor Jenderal yang juga merupakan anggota Dewan Penentu Kebijakan Iran ini menambahkan bahwa sikap menahan diri Iran tidak boleh diartikan musuh sebagai penerimaan terhadap tekanan atau ancaman. Karena Selat Hormuz selalu terbuka untuk perdagangan, namun yang Iran tolak dan lawan adalah operasi militer asing seperti yang dilakukan oleh Amerika. Ladang gas terbesar di Qatar terbakar usai diserang rudal Iran. Qatar menyatakan kebakaran berhasil dikendalikan. Ini adalah ladang gas di kawasan industri Ras Lavan terbakar usai terkena serangan rudal Iran. Kementerian Pertahanan Qatar menyebut serangan balistik yang diluncurkan dari Iran menargetkan kawasan tersebut dan menyebabkan kerusakan. Namun, otoritas tempat menyatakan tim pertahanan sipil berhasil mengendalikan seluruh kebakaran tanpa adanya korban luka. Proses pemadaman dan pengamanan dilakukan, serta tim penjinak bahan peledak juga dikerahkan ke lokasi. Sementara itu pemirsa, di tengah gencatan senjata Amerika-Iran, ratusan pengantin baru merayakan pernikahannya di atas kendaraan militer IRGC. Pernikahan ini dilengkapi dengan senapan angin dan juga kendaraan-kendaraan tempur. Inilah tank-tank berwarna pink yang membawa pasangan pengantin di Teheran. Tank dihiasi balon dan warga membawa bendera negara Iran menjadi simbol pelengkap suasana pernikahan massal. Ya, Teheran menjadi tuan rumah pernikahan massal dengan target 1.000 pasangan. Diawali dengan pernikahan 110 pasangan di alun-alun Imam Hussein, para pengantin bergerak dalam sebuah iring-iringan karnaval dari alun-alun utama ibu kota. Pernikahan massal ternyata juga terkait kampanye pertahanan militer Iran dengan mempelai pria dan wanita berparade melewati jalanan kota menggunakan jeep militer. Rudal dihias berwarna pink dan dibuat menarik dari acara ini. Tank-tank tersebut disiapkan memang untuk berperang, namun kali ini digunakan dalam pernikahan. Sekaligus membuktikan bahwa begitu dekatnya saat ini hubungan warga dengan perlengkapan militer di sana. Kegiatan ini diduga sebagai bukti warga sipil semakin siap terlibat dalam mempertahankan kedaulatan negara Iran. Di tengah memanasnya Timur Tengah, Presiden Rusia Vladimir Putin kembali mengunjungi Beijing atas undangan Presiden Xi Jinping yang menegaskan Rusia dan China akan terus memperkuat kerjasama. Presiden Rusia Vladimir Putin tiba di Beijing, China. Ia menyebut hubungan strategis Rusia dan China memainkan peran besar dalam menjaga stabilitas dunia. Putin menegaskan Rusia dan China tidak membangun aliansi untuk melawan pihak manapun. Приветствую вас. Рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению моего
давнего доброго друга, председателя КНР Си Цзиньпиня. Тесная российско-китайская стратегическая связка играет важную, стабилизирующую роль на мировой арене. При этом мы не дружим против кого-либо, а работаем на дело мира и всеобщего процветания. Поддерживают активное взаимодействие по линии ООН, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС и других многосторонних структур, внося весомый вклад в решение насущных общемировых и региональных проблем. Уверен, что вместе мы будем и далее делать все возможное для углубления российско-китайского партнерства и добрососедства ради динамичного развития двух наших стран и благополучия наших народов, в интересах поддержания глобальной безопасности и стабильности. До скорой встречи в Пекине. Penembakan maut di kompleks masjid di San Diego terjadi di tengah meningkatnya Islamofobia di Amerika Serikat. Benarkah akibat dampak dari perang Amerika-Iran? Diskusinya kami hadirkan usai jeda di Sindo Prime. Kementerian Luar Negeri mengutuk keras penangkapan 5 WNI yang ikut dalam misi kemanusiaan Global Summit Flotilla oleh Israel. Kemlu RI juga telah melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak untuk upaya pemulangan ke-5 WNI itu. Negeri mengutuk keras tindakan militer Israel yang mencegat sejumlah kapal dan menangkap relawan WNI yang tergabung dalam rombongan misi kemanusiaan International Global Summit Flotilla atau GSF 2.0 di sekitar perairan Siprus, Mediterania Timur. Kementerian Luar Negeri mencatat bahwa berdasarkan informasi per pagi ini, dari total 9 WNI anggota Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI yang tergabung dalam misi GSF 2.0, sebanyak 5 WNI dilaporkan telah ditangkap oleh militer Israel di sekitar perairan Siprus atau Mediterania Timur. Sementara itu, 4 WNI lainnya yang berada di 2 kapal berbeda diketahui masih berlayar di sekitar perairan Siprus. Situasi di lapangan masih sangat dinamis. Keempat WNI yang masih berlayar tersebut tetap berada dalam kondisi rawan dan sewaktu-waktu juga dapat mengalami intersepsi atau penangkapan oleh militer Israel. Sehubungan dengan perkembangan tersebut, Kemlu telah melakukan koordinasi awal dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Aman dan KJRI Istanbul, termasuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif seperti penerbitan SPLP apabila paspor WNI disita, serta dukungan medis apabila diperlukan. Perwakilan RI juga melakukan pendekatan kepada otoritas setempat guna memastikan akses transit dan proses kepulangan WNI dapat berjalan tanpa hambatan keimigrasian. Indonesia juga telah bergabung dengan 9 negara lainnya, yaitu Turki, Bangladesh, Brasil, Kolombia, Yordania, Libya, Maladewa, Pakistan, dan juga Spanyol dalam suatu pernyataan bersama yang mengutuk keras serangan Israel ke GSF. Sebanyak 16 warga negara Malaysia yang tergabung dalam misi kemanusiaan Global Summit Flotilla ditahan oleh Zionis Israel, dan hingga kini ke-16 aktivis Malaysia masih ditahan di penjara apung milik Israel. 16 aktivis Malaysia ditahan Zionis Israel. Ini merupakan visual di saat kapal yang membawa sejumlah aktivis Malaysia dihentikan dan ditahan oleh Zionis Israel di Laut Mediterania Senin kemarin. Tanpa melawan, para aktivis terpaksa ikut arahan Zionis Israel yang dilengkapi dengan senjata api. Kita lihat juga Zionis Israel mengarahkan senjata ke arah aktivis. Laporan terbaru, aktivis ini kini ditahan secara ilegal di penjara apung milik Israel. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mendesak Israel untuk membebaskan segera seluruh aktivis yang ditahan secara ilegal. Tidak tanggung-tanggung pemirsa, Zionis Israel juga menculik adik dari Presiden Irlandia, Catherine Connolly, yakni Margaret Connolly. Margaret Connolly merupakan seorang dokter yang merupakan satu dari 6 aktivis Irlandia yang tergabung dalam misi Global Summit Flotilla.
Saat ini, ia dan seluruh aktivis lainnya tergabung dalam misi Global Sumut Flotilla, ditahan secara ilegal oleh Zionis Israel. Hello, my name is Dr. Margaret Connolly. I am an Irish citizen and I work in Sligo, Ireland. If you are watching this video, it means I have been kidnapped from my boat in the flotilla by the Israeli occupying forces and am now being held illegally in an Israeli prison. I am so proud to be taking part in this flotilla. Di tengah gencatan senjata, Israel kembali menyerang Libanon. Asap tebal mengepul di sejumlah kota di wilayah Nabatiyeh. Meski gencatan senjata diperpanjang selama 45 hari, pesawat tempur Israel menyerang kota Haruf, Zabadin, dan Soukin di Libanon Selatan. Kantor Berita Nasional Libanon melaporkan pinggiran wilayah Zabadin dan Faruman dihujani tembakan. Militer Zionis Israel mendesak warga untuk segera mengosongkan rumah mereka dan dari daerah padat penduduk menuju daerah terbuka. Sebelumnya Amerika mengumumkan perpanjangan masa gencatan senjata antara Israel dan Libanon 45 hari ke depan. Gencatan senjata terus berlanjut padahal kedua negara itu masih kerap melancarkan serangan. Dan ketegangan di wilayah Libanon Selatan terus memanas. Militer Hizbullah merilis video saat drone-dronenya menghancurkan tank-tank Israel di Khala Al-Raj, kota Deir Syria, Libanon Selatan. Kita lihat ini adalah pantauan drone milik tentara Hizbullah, pemirsa, yang menargetkan sejumlah titik di mana drone ini menghancurkan tank-tank milik militer Israel. Ini kesekian kalinya kendaraan serta pangkalan militer Israel di wilayah itu dihantam habis-habisan. Serangan terus-menerus cukup membuat militer Israel kewalahan menghadapi drone Hizbullah di Libanon Selatan. Amerika Serikat menunda serangan terhadap Iran, di mana serangan ditunda setelah ada permintaan para pemimpin kawasan Timur Tengah setelah adanya negosiasi serius untuk mengakhiri perang. Amerika Serikat menunda serangan terhadap Iran yang rencananya dilancarkan Selasa ini. Penundaan serangan diminta oleh Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, putra mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman, dan Presiden Uni Emirat Arab Muhammad bin Zayed Al Nahyan. Trump menyebut para pemimpin Teluk telah melakukan negosiasi serius untuk mengakhiri perang, dan negosiasi tersebut akan diterima oleh Amerika. Trump juga menegaskan tidak ada senjata nuklir untuk Iran. I put it off for a little while, hopefully maybe forever, but possibly for a little while, because we've had very big discussions with Iran, and we'll see what they amount to. I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE, and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal, and if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also. Belum jelas apakah ada terobosan yang dicapai dalam negosiasi yang tertunda untuk mengakhiri perang Amerika dan Israel dengan Iran. Namun Trump tegaskan dirinya siap melanjutkan serangan penuh berskala besar terhadap Iran jika kesepakatan dengan Iran tidak tercapai. Trump sendiri telah berulang kali mengecam akan melakukan tindakan militer terbaru terhadap Iran tanpa menindaklanjutinya. Penerbangan pesawat militer Amerika Serikat ke Timur Tengah mendadak meningkat signifikan. Pergerakan armada ini didominasi oleh belasan pesawat kargo raksasa yang membawa pasokan amunisi, personil, dan juga logistik ke wilayah itu. Lonjakan penerbangan pesawat-pesawat militer Amerika Serikat ke Timur Tengah mendadak terjadi. Hal ini menyusul ketegangan antara Amerika Serikat dengan Iran yang kian memanas setelah negosiasi di antara keduanya menemui jalan buntu. Terpantau pesawat jenis Boeing C-17A Globemaster III menjadi armada utama yang paling banyak terlihat beroperasi.
Pesawat ini mampu mengangkut hingga 77 ton kargo dan membawa sekitar 100 personel militer. Dilaporkan jika pesawat-pesawat ini diberangkatkan dari pangkalan Amerika Serikat di Jerman dan telah mendarat di Tel Aviv, Israel. Langkah masif ini dinilai sebagai bagian dari persiapan logistik serta penguatan posisi militer Amerika Serikat jika konflik bersenjata kembali pecah di wilayah Timur Tengah. Ketegangan memuncak di Selat Malaka saat kapal perang Amerika Serikat terdeteksi melintas. Namun di saat yang bersamaan Trump justru membatalkan serangan besar ke Iran. Kapal perang Amerika Serikat USS Boxer Amphibious melintasi Selat Malaka yang strategis, sementara Amerika Serikat tetap siaga menyusul negosiasi terbaru dengan Iran. Rekaman dari pelabuhan Singapura menunjukkan USS Boxer membawa berbagai peralatan logistik termasuk jet tempur multiperan dan F-35. USS Boxer awalnya dijadwalkan menuju Timur Tengah membawa lebih dari 2.000 marinir. Penampakan kapal perang tersebut usai Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa ia menunda serangan militer yang direncanakan terhadap Iran atas permintaan negara-negara Teluk. Namun Trump mengingatkan bahwa Amerika akan melancarkan serangan besar-besaran pada Iran jika kesepakatan tidak segera tercapai.